Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Segala puji untuk Allah atas segala nikmat yang memberi petunjuk agar selamat melalui Al-Quran wahyu tercatat agar jaya di dunia, bahagia di akhirat. Sholawat dan salam untuk Nabi terkasih yang berdakwah dengan gigih, yang mengejarkan hidup dengan hati bersih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanu khalqih, serta sahabat yang berjuang tanpa pamrih, ahlu bait beliau manusia terpilih. Panitia lomba dan dewan juri yang mulia, peserta pasi yang semangat ceria, hadirin yang berbahagia, izinkan Deniva berpidato dengan sebuah tema generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia. Kelelawar makan tomat, anak singa mandi di jamban, ayo kita bakar semangat bersama-sama tepuk tangan. Generasi hadirin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya turunan atau sekelompok orang yang hidup pada masa yang sama atau sekelompok masyarakat yang mengalami sejarah pada zaman yang sama. Sedangkan kata Qur'ani artinya bersifatkan Al-Quran atau bersangkut paut dengan Al-Quran. Sehingga kata generasi Qur'ani maknanya kurang lebih adalah generasi yang bersifatkan Al-Quran, generasi yang intens bergaul dengan Al-Quran, memiliki kecakapan dalam membacanya, memahami maknanya, dan mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Sobat Fasi, berbicara tentang regenerasi, mari simak firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah orang-orang merasa takut jika meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kehidupan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sobat Pasi, dalam ayat ini Allah berbicara tentang pentingnya regenerasi, pembinaan dan penyiapan generasi penerus pelanjut risalah kehidupan, pewaris amanah pemakmuran bumi, penjaga tatanan sosial masyarakat. Dan generasi yang dimaksud ini generasi Qur'ani. Inilah generasi ideal yang harus diwujudkan oleh umat Islam masa kini, sebagaimana Rasulullah telah mewujudkannya 14 abad silam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma lazina yalunahum tsumma lazina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat Pasi, beliau mencetak generasinya hanya bermodalkan wahyu. Masyarakat yang pada awalnya terbelakang, tidak ada dalam peta, tidak diperhitungkan dunia. Kaum dagang dan penggembala tumbuh menjadi kekuatan baru yang disegani dan mendominasi. Generasi Qur'ani didikan Rasul
mampu menumbangkan dua negara adidaya saat itu, Persia dan Romawi. Begitulah seharusnya umat ini menjadi penguasa dunia, pemimpin peradaban dan uswah hasanah dalam kehidupan internasional. Karena umat Islam umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman hanya kepada Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 110. Umat Islam umat terbaik, tapi situasinya kini terbalik. Umat Islam dicabik-cabik, kasus Islamophobia tinggi menukik, maju dikit terus diusik, diam tak melawan malah dicekik. Galak dan pokal langsung dibidik. Mungkin karena ruhul jihad kita paceklik, kita hanya bisa panik, ngansa ukur bisa cerik, ngelus dada baring ngaranghik. Tentu ini ada yang salah, umat terlalu gegabah. Kuantitas kita memang wah, tapi kualitas kita justru lemah. Umat kita hedonis dan serakah, muslim munafik terus bertambah, Islam liberal makin parah, bikin onar dan umat pecah. Peduli agama yang penting jatah, bisa bangun rumah mewah, bikin betah kagak gerah, dah. Pemuda muslim kini acuh tak acuh, gadget dan game sampai subuh, Al-Quran ditinggal jauh, jalan ke masjid serasa lumpuh, majelis kajian katanya tunduh, ilmu agama dangkal dan keruh, identitas muslim dianggap rikuh, tak tahu kawan mana musuh, daya juangnya lumpuh, akhirnya bertambah ripuh. Haduh. Pemudi muslimah kini bikin miris, hati orang tua menangis, melihat perilaku anak gadis, gaya hidup mirip artis, dipakein jilbab malah ditepis. Dulu budaya dari Inggris, sekarang sudah sampai ke Ciamis, dilarang tidak digubris, kerjaannya dandan klimis, sibuk krim bandat urkir alis, cukur ketiak dan bulu bitis, pengen niru selebritis, badan krempeng mirip papais, rok ngatung baju tipis, mirip-mirip juri kuris. Bangkitlah sobat pasi, bangkitlah pemuda Islam, raih kembali kejayaan yang pernah menjadi milik kita. Kita pernah menguasai dunia, kita pernah memimpin peradaban bangsa. Islam ratusan tahun berjaya di Eropa, Islam berkibar menguasai Afrika, Islam kokoh menggenggam Asia, dan tidak ada lagi cara lain untuk mengulangi kembali kejayaan Islam kecuali back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Inna fiyadi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuh. Sesungguhnya di tangan pemudalah maju mundurnya suatu bangsa. Sadarlah pemuda Islam, kita adalah jaminan Islam dan Muslim masa depan. Rebut peranan di semua lini. Jika generasi Muslim kita hari ini generasi tempe, besok kita dijadikan perkedel. Jika generasi kita hari ini hanya bisa membebek, besok kita disembelih. Jika generasi kita hari ini generasi pengekor, besok kita dikebiri. Jika generasi kita hari ini generasi follower, besok-besok kita di-unfollow. Hello, sadar bro. Sobat Fasi, ambillah Quranmu, terapkan 5T demi kejayaan Islam dan kemajuan Indonesia. T yang pertama adalah tilawah. Biasakan tilawah Quran dengan baik dan benar, setiap hari, bahkan setiap waktu senggang. Kuasai aspek tajwid dan makhrijul hurufnya. Al-Quran adalah obat bagi jasmani dan rohani. Ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. T yang kedua adalah tahfiz, yakni menghafal Quran di luar kepala. Ayat-ayat Quran dimudahkan Allah bagi para penghafalnya. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri. Tahfiz Quran bisa dilakukan sama siapa saja, anak-anak, dewasa, bahkan para lansia. Tambah terus hafalanmu setiap saat. One day one ayat, one week one surat. Kunci menghafal Quran cuma satu. Hafalkan terus hafalkan meski tidak hafal-hafal. Hafalkan terus, suatu saat nanti Allah akan membantu.
yang ketiga adalah tarjamah. Tingkatkan kapasitasmu. Belajarlah bahasa Quran, dalami bahasa Arab. Menerjemahkan Al-Quran berarti memindahkan arti dan kalimat Al-Quran ke dalam bahasamu. Sekarang sudah sangat banyak Al-Quran terjemah per kata, sudah sangat banyak kamus bahasa Arab, sudah sangat banyak pendidikan lembaga Al-Quran, terutama pesantren. Belajarlah dari sana. Bagaimana kau bisa paham kitab sucimu jika buta bahasa Arab? Yang keempat adalah tafsir. Tingkatkan lagi kapasitasmu dari terjemah ke tafsir. Kuasai seluruh aspek perspektif pemahaman disiplin ilmu. Kitab Al-Quran dalam mukjizat redaksinya, ia bagi berlian yang memancarkan keindahan menakjubkan dilihat dari sudut manapun. Al-Quran bagi samudra yang tak pernah kering meski kita timba jutaan kali airnya. Selalu ada ilmu baru yang didapat saat kita menyelaminya. Yang kelima adalah tahkim, berhukum dengan Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai hakim, sebagai rujukan dan pemutus hukum. Tahkim bil Quran adalah memposisikan Al-Quran sebagai way of life. Dengan kata lain, tahkim bil Quran adalah menerjemahkan, mengejawantahkan Al-Quran dalam segala aspek perilaku kehidupan. Sobat Fasi, yakinlah bahwa generasi Qurani, generasi solusi. Yakinlah bahwa generasi Qurani, generasi mumpuni yang selalu bisa diandalkan. Karenanya, mari bersatu padu untuk mewujudkan generasi Qurani. Mari kita rapatkan barisan dalam membina generasi Qurani untuk kejayaan Indonesia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Neng Jamilah Kesentani, gak nyangka ketemu mantan, jadilah generasi Qurani, dunia dalam genggaman. Unzur maqila wala tanzur manaqala, hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, and share.